Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kusmaning Tias dan teman saya Retno Putri Anggraini, Vina Nurholimah, dan Lisa Suryani. Di sini kami akan membahas mengenai teknologi informasi web-based learning. Nah, pengertian web-based learning. Web-based learning adalah suatu sistem belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi melalui antar halaman web. Web-based learning atau pembelajaran berbasis web adalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi ajar yang disajikan melalui web browser atau seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana penyajian pembelajaran tersebut dikemas dengan menggunakan media CD-ROM maupun media penyimpanan yang lainnya. Web-based learning memiliki analogi dengan textbook, di mana materi pembelajaran dikemas seperti halnya buku, novel, maupun laporan. Kemudian jenis-jenis pembelajaran berbasis web. Web-based instruction yaitu bentuk pendidikan jarak jauh di mana pembelajaran dikirimkan sepenuhnya secara online. Kemudian ada web enhanced instruction yaitu peserta didik dan pendidik tidak pernah melakukan interaksi atau pertemuan tatap muka. Seluruh materi pembelajaran dan ujian dikirim melalui web. Kemudian web supported instruction yaitu bentuk pembelajaran di mana sebagian materi atau sesi kelas dikirimkan atau dilakukan melalui web dan sebagian lainnya diajarkan dalam bentuk tatap muka. Manfaat website e-learning dalam pembelajaran. Fleksibilitas dan interaktif dapat dilakukan dari lokasi mana saja selama memiliki koneksi sumber pengetahuan tersebut dan interaktivitas dimungkinkan secara langsung. Peningkatan produktivitas melalui website e-learning, waktu untuk perjalanan dapat direduksi sehingga mahasiswa, dosen, atau pakar tidak akan kehilangan karena kegiatan perjalanan yang harus dilakukan secara pemberian pembelajaran. Kelas tidak mengutamakan bentuk fisik lagi, semua dapat digunakan dalam aplikasi internet. Dapat diciptakan interaksi yang bersifat real-time seperti chatting, net meeting, maupun non-real-time seperti mailing list. Program website e-learning dapat dilaksanakan di-update secara cepat. Kelebihan website e-learning. Kelebihan bagi siswa, dengan kegiatan pembelajaran melalui website e-learning dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar siswa yang optimal, di mana siswa dapat mengakses bahan-bahan ajar atau materi pembelajaran setiap saat dan berulang-ulang. Fleksibilitas dan interaktif dapat dilakukan dari lokasi mana saja selama memiliki koneksi sumber pengetahuan tersebut dan interaksi dimungkinkan secara langsung. Adapun kelebihan web-based learning bagi guru, yaitu pembelajaran berbasis website ini memungkinkan dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan untuk mempelajari apapun. Tidak hanya itu, bagi guru bisa juga cepat menambah referensi bahan ajar yang bersifat studi kasus, tren industri, dan proyeksi teknologi. Saat pemberian materi pun, materi bisa diposting dan diperbaharui secara mudah melalui database. Materi yang disampaikan pun tidak hanya berupa teks, namun bisa berupa gambar ataupun video tutorial. Yang terakhir, kelebihan web-based learning bagi sekolah. Pasti jika sekolah mengolah data setiap siswa secara manual akan terasa lebih sulit, bukan? Dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Web-based learning ini dapat menyediakan bahan ajar yang telah divalidasi siswa dengan bidangnya, sehingga setiap guru dapat menggunakan dengan mudah, efektif, dan efisien.
Melalui internet lembaga pendidikan, sekolah pun dapat lebih fokus pada program penyelenggaraan pendidikan atau latihan yang dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya yaitu kekurangan web-based learning. Yang pertama, frekuensi kontak secara langsung antar sesama siswa maupun antar siswa dengan narasumber sangat minim. Yang kedua, peluang siswa untuk bersosialisasi dengan siswa lain sangat terbatas. Yang ketiga, para pengguna atau mahasiswa tidak mengetahui dan mengenal secara baik sistem yang digunakan. Dan yang terakhir, perencanaan aplikasi web-based learning yang kurang mengakibatkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, solusi mengatasi kekurangan web-based learning dengan cara yang pertama, disediakan forum untuk berdiskusi antar guru dengan peserta didik dan antar peserta didik. Yang kedua, diberikan keterampilan menguasai teknologi kepada pengajar. Yang ketiga, disediakan fasilitas jaringan dan koneksi internet di tempat-tempat pendidikan. Yang keempat, disediakan software pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya kebijakan yang mendukung pelaksanaan program based learning. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.